Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik garmen di Yogyakarta. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun operasional pabrik dihentikan sementara dan ratusan karyawan diliburkan. Kobaran api yang membumbung tinggi disertai dengan kepulan asap hitam menghanguskan sebuah pabrik garmen di Balong Donoharjo, Ngaglik, Sleman. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga merembet ke bangunan yang ada di komplek pabrik itu. Puluhan petugas pemadam kebakaran beserta 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan total jumlah kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa ini. Bersyukur tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun operasional pabrik dihentikan sementara dan ratusan karyawan diliburkan. Kejadian kurang lebih sekitar jam 3:30 tadi kita sudah ada di TKP karena ada laporan masyarakat. Namun demikian benar di sini terjadi kebakaran, tapi penyebabnya belum bisa diketahui dan jumlah kerugiannya juga belum bisa diketahui. Untuk sampai sekarang belum padam, masih proses pemadaman. Ini yang terbakar apa Pak? Ini pabrik apa? Ini pabrik garmen. Pabrik garmen dalam bidang produksi konveksi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari kebakaran yang melanda pabrik garmen Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, sudah ada kontributor berita 1 Chandra Adi untuk melaporkan langsung dari lokasi. Selamat siang Chandra. Ya, bagaimana upaya pemadaman hingga siang hari ini? Apakah sudah diketahui penyebab pasti kebakaran dari pantauan Anda? Baik, selamat siang Rolando dan pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa kebakaran hebat melanda sebuah pabrik garmen di desa Donoharjo, Ngaglik, Sleman sekitar pukul 3:30 dini hari tadi, dan hingga saat ini proses pemadaman masih berlangsung, di mana di belakang saya terlihat ada sejumlah mobil pemadam kebakaran yang masih berjibaku untuk memadamkan api. Begitu, dan untuk memadamkan api ini, petugas mengerahkan sebanyak 14 mobil pemadam kebakaran yang didatangkan dari sejumlah kabupaten. Ada 5 dari Kabupaten Sleman, kemudian 2 dari Kota Yogyakarta, kemudian dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, dan 1 dari Universitas Gadjah Mada. Memang petugas sempat mengalami kendala dalam proses pemadaman api karena ada keterbatasan akses masuk menuju titik api, begitu, dan pabrik ini berada di sekitar persawahan sehingga posisi api yang berada di belakang itu agak kesulitan untuk diakses, sehingga petugas pemadam kebakaran tadi sempat memutar, kemudian sempat juga menjebol pagar pabrik agar bisa menjangkau titik api. Rolando. Iya, Chandra, mungkin Anda bisa perinci lagi begitu ya, sebesar apa kebakaran yang terjadi sejak dini hari tadi begitu? Iya, Rolando, memang titik api ini diketahui sekitar pukul 3:30, maksud kami 3:30 dini hari tadi, dan dimulai dari bagian sisi utara pabrik, yakni tepatnya di sekitar gudang. Jadi diduga titik api berasal dari situ, kemudian merembet ke sejumlah bangunan lain dan langsung membesar karena memang banyak material-material yang mudah terbakar seperti kain, kemudian peralatan produksi, terus kemudian bahan-bahan kimia yang berada di dalam pabrik. Api sempat membumbung tinggi, kemudian sempat membakar sejumlah bangunan hingga mengakibatkan 2 bangunan besar yang berada di dalam pabrik ini terbakar, dan petugas membutuhkan waktu sekitar 7 jam untuk melakukan pemadaman, Rolando, dan hingga saat ini proses pendinginan pun masih berlangsung, Rolando. Baik, hingga saat ini masih dilakukan proses pendinginan begitu Chandra ya. Nah, terakhir, bagaimana dengan nasib ratusan karyawan yang bekerja di pabrik ini? Dikabarkan tadi bahwa ratusan karyawan ini diliburkan begitu. Seperti apa, Chandra? Iya betul, Rolando. Memang
pabrik PT Mataram Tunggal Garmen ini sebenarnya memiliki sekitar 1.800 karyawan. Mereka seharusnya hari ini masuk mulai pukul setengah 8 pagi dan begitu datang ke pabrik mereka sempat kebingungan karena tahu bahwa pabrik ternyata sedang dalam kondisi terbakar. Hingga saat ini pun para karyawan masih menunggu di sekitar pabrik melihat proses pemadaman api. Tadi sempat kami mewawancarai Kepala Dinas Tenaga Kerjaan Kabupaten Sleman bahwa pihaknya akan memediasi permasalahan industrial antara karyawan dengan pabrik apabila nanti terjadi sesuatu hal terkait dengan misalnya ada karyawan yang dirumahkan seperti itu. Rolando. Baik, Chandra, kita tentunya berharap bahwa keadaan bisa segera pulih begitu ya, sehingga para karyawan juga bisa kembali produktif bekerja di pabrik ini. Terima kasih Chandra Adi, kontributor Berita 1 di Yogyakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu.